Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Gua bawalah ke hotel, Bang. Dia mandi, gua selamatin paspor sama duit. Dia selesai mandi langsung masuk bed cover. Gua mandi, masuk juga bed cover, Bang. Nah, ini kita cipok-cipokan. Cuman gua ngerasa ada something yang aneh gitu. Ya, gua bilang, apa sih ini, ya ampun Bapak di surga, apa ini di paha gitu. Bapak di surga ini apa di paha? Nih, gua buka bed cover, Bang. Gua teriak, ya Allah gedean dia. Kembali lagi di Tonight Show Premier. Gas. Sebuah tontonan yang hanya bisa kalian nikmati hanya di platform YouTube. Tentunya saya aja yang ngomong karena saya kaptennya. Oh, Katro banget orang ya. Kapan ada kapan kapten? Ya ini pakai ban kapten. Karena kita nggak mau ngomong, cuman lu ada di kamera paling depan kita. Tonight Show Premier gas ini memang sebuah konsep yang unik dengan band lagi-lagi kesayangan net televisi masa kini, My Own Music. Yes. Di semua acara, di semua program bandnya harus My Own Music. Iya, dan kali ini informasinya lebih hemat ya kayaknya ya. Ini emang paket hematnya. Cuma dikit. Nah, kalau banyak nanti dibagi-baginya parah. Baiklah, kita kedatangan tamu, bintang tamu. Gitu ya. Aku kapan ngomongnya ya, Kak? Nah sabar, ada gilirannya. Ya. Kita kedatangan seorang stand up komedian yang jarang muncul di TV, tapi dia menyandang predikat salah satu stand up komedian termahal se-Indonesia. Mongol Stress. Mongol, kalungnya banyak banget kayak mau masuk ruang dapur tau nggak? Kayak keren mau masuk ruang dapur. Biar mimpi gitu ya. Itu pintu Betawi. Sebenarnya gitu ada nggak sih? artinya nih. Enggak ya? Kita Betawi gitu. Iya bener kan ya? Tadi ada statement bahwa lu stand up komedian termahal se-Indonesia saat ini. Kurang lebih begitu kayaknya. Apa sih kira-kira kelebihan lo Mongol sampai akhirnya lo jadi komedian termahal? Menurut lo, di mata lo? Kalau Mongol kan, kalau Mongol yang bilang kan ntar kesannya sombong. Ya, Enggak Tapi kan apa-apa. dari teman-teman yang senior bahwa Mongol merajai korporat. Wow, korporasi lo yang megang lah ya. Yo coy. Soalnya 1 hour before show lunas. Gue terakhir kerja sama kakak Mongol juga korporat. Yo coy, gede banget bayarannya. Terlahir dengan nama Roni Immanuel. Cakep. Bener ya? Iya, Ini benar. bukan pantun. Lagi muji namanya di sendiri Oh, kan, iya. Roni Malu cakep. Kok jadi Mongol Stress gitu kenapa? Sejarahnya apa? Ngel? Sejarahnya waktu SMP dulu gue dipanggilnya bukan Mongol, dipanggilnya Takeshi. Oh, karena Benteng. kayak Jepang. Enggak, bukan Benteng Takeshi, Oshin. Oh, Oshin tuh punya anak sama, dulu kan gue masih kurus tinggi gitu Iya. kan. Jangkis gitu, jangkis. Nah dipanggilin Takeshi, terus ada film The Thunder Heroes. Oh, Yoko. Yo coy bibulungnya. Nah ada lah namanya Kaisar Mongol. Oh, Mirip iya. banget sama Mongol, dipanggil lah Mongol. Oh. Stres itu Panji yang ngasih. Kenapa lo kok mau jadi kasih nama sama Panji? Gara-gara waktu itu stand up di sebuah mall besar, Hah? masih lata. Terus? Lagi stand up dikagetin. Keluar tuh ya alat kelamin tuh ya. Kalau sebut lah itu. Oh, tersebut gue kira keluar alat kelamin. Bukan. Aneh banget. Kesebut, kita lagi stand up beneran. Iya, kesebut. Kesebut. Bukan keluar alat kelaminnya. Bukan. Satpam dari bawah semua naik ke atas. Terus langsung dibilang Ngapain? memang bener-bener stres tuh orang. Nah, gitu. Tapi dia isi materi stand up-nya buat gue sih luar Nah, biasa. kita kan ketemu terakhir di Bali. Wah lucu Iya, benar, banget, bener. Mongol ini kalau kita ngomongin, lu sempat pernah di penjara ya? Iya pernah, kasus sepele sih, dan kalau menurut gue sih itu juga nggak harusnya kan
dibina aja, nggak usah masuk. Lu main QQ mau? Iya, Judi? Gue. Apa lu waktu itu kartunya QP? Apa? Enggak, jadi gue Q7. Dalam hukum per QQ-an 567 jangan mundur. Maju Gua terus. nantang goceng. Terus? Gara-gara itu di Gua penjara. Q7, baru gua mau narik duit begini, bunyi, jangan bergerak. Gua bilang, "Pak, belum ngambil, Pak." Belum. Makanya kan kita belum ngantongin goceng-gocengnya, belum. Masih di situ barang buktinya. Berapa lama, Ngol? 3 bulan di Polsek, 1 bulan di Cipi. Gimana kehidupan di penjara? Nah pas dibilang jangan bergerak, lu bilang nggak? Dang 200, dut 100. Ada jajaran. Apaan tuh? Gimana kehidupan di penjara, Ngol? Di pas Ngol waktu di Polsek mau dikirim ke Cipi, itu kita udah ditakut-takutin bahwa nanti digulung dan sebagainya. Ternyata pas mau nyampe enggak. Nggak disentuh lu? Enggak ada yang, justru langsung dapat kamar. Oh. Ada isinya di kamar. Ya kita ber-9 sekamar. Katanya kan ada yang bilang tuh, dulu si Andika sempat cerita ya. Iya. Kehidupan di penjara sangat keras. Keras nggak? Enggak, kalau soal keras tuh maksudnya begini. Jadi kita memang hidupnya tuh jam segini bangun, nanti Teratur, berjemur. disiplin gitu Terus ya? jam segini nganterin cadong, makan siang. Terus nanti kegiatannya ada kegiatan untuk yang tidak sekolah, ada paket A, paket B gitu-gitu. Ada nggak yang katanya kalau mandi suruh ambil sabun jatuh? Itu biasanya yang di penampungan. Kalau istilahnya mah penaling. Kalau kita di kamar kan udah disediain tempat mandi. Oh. Kalau yang panjang itu, nah itu berarti yang istilah kita tuh yang nggak jelas. Nggak ada yang besuk selama 1 minggu. Belum masuk kamar kan. Nah kalau Mongol langsung dapat kamar. Terus langsung lah terpilih gue jadi ketua gereja pertama rutan kelas 1 Cipinang. Terus Pak Mongol katanya pernah makan di warteg tapi pakai surat bebas tahanan. Nah itu gimana ceritanya? Iya itu, jadi kan pas kita dapat surat, kan 2 jam kemudian kan kita tanda tangan dulu, 2 jam lagi baru boleh keluar. Surat pembebasan. Teman-teman bilang, Ngol tuh boleh pakai mau naik angkot, mau kopa aja kayak boleh, terus lu boleh pakai makan di warteg nih, ini kertas ini, gitu kan. Nah di sebelah Cipinang kan tuh ada warteg. Lah kita mampir, Bu, nih gue pakai surat ini boleh makan di sini. Diomelin lu, gue Dikerjain doang sama temen-temen. Masalah kan kita polos, kita nggak ngerti apa-apa. Udahlah akhirnya jalan kaki dari Cipinang sampai ke Ambasador. Jauh banget. Wah. Oh Nabi Musa aja 40 tahun. Oh iya benar juga sih. Tapi nggak coba naik kop aja pakai surat itu udah dicoba juga, emang nggak ada. Paling juga dilempar dari dalam. Wah, padahal lu cuman QQ goceng-gocengnya 1.000 paling gede. 2.000 kan? 2.000. Kan sampingan yang goceng. Itu berapa bulan? 4 bulan. Iya. Gila, yang judi-judi lebih miliaran, ratusan juta kadang-kadang nggak ketangkep malah ya. Tapi nggak apa-apa dong Bang, mereka judi yang 1 miliar. Setidaknya gua justru keluar dari Cipi jadi artis Bang, mereka enggak. Oh, Tapi ada juga yang duit-duit triliunan, malah dipotong jadi 11 tahun ya. nah iya. Ini kritis sekali. Aku tidak berani berkomentar. Masih nggak nyampe ya? Oh, Ya. lo kan katanya terkenal sebagai stand up comedian yang tidak menggunakan skrip. Iya, sampai hari ini. Lu nggak nulis ya? Nggak pernah nulis karena udah lulus. Ya itu sekolah, kalau sekolah. Ya lagian sekarang kita udah sekolah, udah lulus, ngapain nulis Bang? Loh, tapi kan orang biasa kan untuk nulis materi biar ingat gitu. Akhirnya Lah enggak, gua orang ingetin nama emak gua aja gua lupa kadang. Berarti kalau misalkan Nggak penting ada pakemnya, udah Oh, berlaku nah itu. bahwa kalau untuk TV kita ingat undang-undang KPI. Kalau untuk korporat ingat ada undang-undang nggak boleh ngomongin soal Iya. rasi, sara, kompetitor dan sebagainya. Udah itu aja yang diingat. tapi lu selalu teringat otomatis tuh ya? Pasti karena kan 1 hour before show udah lunas, pasti lancar semuanya. Tapi hidup lu sendiri waktu kecil gimana sih, Ngol? Kalau hidup gua dari kecil sebenarnya kalau mau dibilang ngejelimet dan mengkhawatirkan mungkin Bang. Karena gini, gua lahir dari mama orang Manado, bapak gua yang tidak disetujui oleh oma dan keluarga. tidak direstui. Iya, mak gua juga akhirnya hamil dari papa, cuman kan tidak direstui. Jadi mak gua ditarik oleh keluarga dan gua dilahirkan oleh mama. Setelah mak gua melahirkan langsung dipasung sampai mati. Innalillahi 4 tahun kurang lebih mamaku. Siapa yang dipasung? Mamaku. Nggak, ini serius nih? Serius, Tuhan marah bohong. Iya, Aku pernah cerita dengar, tuh. aku pernah dengar. Jadi cuman gua nggak manggil dia mama. Nggak tahu ya? Jadi gua manggil dia Akang. Akang itu kakak perempuan.
Oma yang gue panggil mama. Jadi gue taunya Oma inilah mama gue. Mama gue yang gue panggil Akang. Nanti ketahuan 2 hari setelah meninggal. Marah nggak sama Oma yang selama 4 tahun nggak ada perasaan apa-apa. Tapi jadinya... Berarti lu ngelihat ada seseorang dipasung gitu ya? Kan Mongol yang nganterin makan tiap pagi. Jadi gue pas nganterin itu, mamaku tuh udah miri, udah tidur. Nah, cuman kita bangunin, Akang, terus nggak bangun. Gue panggil Oma, atau Mama, Mak, kenapa Akang suruh bu? Akang suruh maksudnya udah rubuh. Gue langsung ke sekolah. Ternyata sudah meninggal setelah manggil dokter dan ketahuannya hari kedua. Jadi mata beliau nggak ketutup, keluarga rembuk. Bilang Jo Pak dia siapa yang mati ini. Nah jadilah Oma langsung ngomong, kita ini nganape Oma. Nganape Mama yang ini. So hari kedua bang. Di umur lo berapa itu? 4 tahun. 4 tahun. Yoi. Enggak, gue masih belum jelas deh. Kenapa dipasung sih? Ya biasa melakukan pelanggaran adat bang. Ya kan tadi yang Karena nggak direstui kental itu banget loh. Oh nggak, berarti Kak. kalau ada pelanggaran gitu dipasung? Langsung dieksekusi. Pada masa itu mungkin itu masih berlaku adat seperti itu. Daerah gitu loh. Sangir, saya kan orang Sangir bang. Manado masih naik kapal lagi semalam. Dan setelah, nah ini yang Mongol jujur pas dikasih tahu itu mama, Oma bilang begini, tutup itu DP mata. Kan matanya nggak ketutup. Mongol tutup mata nyokap ketutup, mata gua yang kebuka. Hah? Kan emang Mata batin gua yang kebuka. Jadi pas gua nutupin matanya, gua keluar dari dalam rumah, gua liatin di atas bubungan rumah ada yang bertengger gitu-gitu. Sampai sekarang? sampai sekarang. Until now. Wah, ntar boleh kalian nanti kita Acara boleh? bahas soal horor-hororan ya. Ayo, gue suka banget. Ayo bang. Gue gak ikutan lah, lu ayo bang aja. Gue kagak. Nggak, soalnya kalau gue kan stand up comedian yang terkenal dengan pakar KW internasional. Duduk coba nggak begitu bang. Sempat viral juga nih. Iya, soalnya kan pasti kalau dulu mungkin sebelum punya Sebentar, gue berarti motor-motor gede kan bukan pasti cewek dong gue. Iya kan, duduknya iya, pasti pakainya yang motor-motor metik. Karena kalau motor gede kan begini, ini kan pasti begini. Tapi ini banyak yang ngira, lo tuh maksudnya apa ya, suka cewek nggak sih Ngel? Ngel. Gua nikah 2 kali bang. Oh udah nikah 2 kali? 2 kali, punya putri 1. Cuman karena gua main film kebanyakan nggak Lambai. laki, ya kan gua kebanyakan yang lembut, akhirnya kayak permanen tuh karakter bang. Jadi gesturnya kayak gitu ya. Penasaran juga Kak. Gua sama dia sefilm aja gua juga jadi kepala preman tapi Iya. pakai rok. Itu lucu banget sih, kita syuting di ini Pulau Pecang loh. Ih, pakai rok bang. Akhirnya kayak ngeresep tuh karakter. Ngeresepnya Akhirnya apa? gua nyaman dengan karakter itu. Nyamannya sampai nyobain juga Iya. kan? Nyobain. Nah, kalau nyobain pernah. Nyobain. Gak Cowok. sengaja. Pernah, bukan nggak sengaja, emang nggak sengaja sih. Jadi gue manggung di di Thailand ceritanya. 2 hari gue stand up, 3 harinya dikasih buat jalan-jalan. Hari ke-6 pulang. Jadi gue jalan-jalan lah ke Phuket. Pingin ngelihat Tonight Show gitu kan. Iya. Night show. Jadi gue jalan-jalan sama LO-nya. Terus gue ngelihat ada seseorang yang tipe gue banget bang. Emang kayak gimana? Cewek. Oh, Tipenya cewek. kayak gimana emang? Oriental looking. Asik. Ya kan? Terus? Gue tanya sama dia, siapa tuh? Oh dia bilang, oh ini call girl gitu lah, gitu-gitu. How much gitu kan. Dia bilang, How ngomong much? aja. Dia bisa bahasa Inggris sekalipun mungkin patah-patah Nggak gitu. lancar. Kayak gue tanya kan sama dianya how much. Dia bilang, no expensive, hap. You can do everything for me, hap. Nggak, terus dia bilang, only 20 baht, hap. Gue langsung ambil handphone, kan kalkulator 20 baht itu berarti 48.000 loh. 300 bang. Udahlah. 48.000? Iya, gua bawalah ke hotel bang. Dia mandi, gua selamatin paspor sama duit. Dia selesai mandi langsung masuk bed cover. Gua mandi, masuk juga bed cover bang. Nah ini kita cipok-cipokan. Cuman gua ngerasa ada something yang aneh gitu. Ya, gua bilang, apa sih ini ya ampun Bapak di surga, apa ini di paha gitu. Ya, kan? Apa di surga ini apa di paha? Iya, gua buka bed cover bang, gua teriak, ya Allah gedean dia. Cuman kan udah bayar bang, terpaksa lah tetap lanjut aja. Lu tetap lanjut? Ya iyalah udah keluar 20 baht plus. 48.000. 48.000 lu udah biarin aja
aja. Ini plus 10 baht di tipnya bang. Habis itu lo langsung gigi 5 kan? Tapi semenjak kejadian itu pernah lu ulangi lagi nggak? No thank you. Berarti itu cuma sekali doang? Sekali. Berarti hilaf itu jatuhnya? Nggak hilap. Kalau hilap, buka bed cover, kabur udah. Wah, ini sayang. Nggak, tapi responnya sama. Nggak, soalnya dia ngomong. Apa? Susuna. Susuna tuh apa? Semangat. Bahasa Thailandnya tuh semangat susuna. Susuna gitu. Terus gue langsung sambut, kocana. Kocana? Kopcai. Kopchina? Thank you. Tapi akhirnya kejadian Ini nggak? beneran gak sih kamu? Kejadian. Lu kan. Makanya gue bilang Nggak, I kejadian. want to try. Maybe. Coba aja. Gue pengen, kan gue adalah Explore. Suka nggak? Enggak. Nggak, makanya nggak ulangi lagi, nggak nyari lagi. Enggak. Sampai Nggak sekarang, kecarian. sampai kita syuting, enggak. Cuman kalau nggak goda, sekarang kan lagi pandemi banyak juga kan. Kak, butuh pijit nggak? Oh banyak jadinya Oh banyak. Banyak, DM-DM-an banyak. Jadi nggak usah bayar 20 baht dong, lebih gratis ya? Jatuhnya? Enggak, lebih mahal. Langsung bed cover lagi. Enggak dong, takutnya ditaruhin air sama obat tetes mata pingsan sejam kan. Kita takut pas Amin, bangun, mana handphone gua nggak ada, jam tangan hilang. Udah gitu ada difotoin, masuk lagi di Twitter. Nih, kau tengok balik lagi ke stand up komedi ya. Lo terkenal sebagai stand up komedian paling berani karena pernah stand up di acara pemakaman. Iya, 4 kali tapi sudah. Enggak, acara kok Udah 4 kali acara pemakaman. Di kuburannya gitu kak? Enggak, jadi pertama di rumah duka, masih di apa sekarang namanya? Yang dulu Gatot Subroto rumah apa? Harapan Kita, Rumah duka Sentosa. Oh. Pokoknya Gatot Subroto sebelahnya tuh. Nah, kita datang sebenarnya bukan buat stand up, Bang. Melayat. Dateng ngantri kan Ibu Maya Romantir, baru belakangnya Mongol. Jadi lagi ngomong sama istrinya kan Ibu Maya, yang sabar ya Bu, gini-gini. Gue juga lagi nyusul kan setelah Ibu Maya gue yang akan ngomong. Ada MC. Tadi yang ngomong kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Gue langsung lihat jenazah. Betul orang mati. Nah anaknya ngomong depan. Tolong hibur ya. Mongol tanya Ibu Maya Romantir. Ini gimana nih orang mati kok disuruh stand up? Ibu Maya bilang kita duet aja nyanyi. Duet? Kelemahan gue bang. Iya kalau misalnya nyanyi. Nyanyi gue nyerah aja bang. Istrinya ngomong, tolong hibur ya nanti oma transfer. Oh. Nah itu kata transfer itulah bang. Gue jujur aja bang, pas dengar kata transfer itu. Langsung muncul tuh? Tengah gue langsung. Langsung dapat bahan. Langsung dapat selesai stand up. Gue samperin kan mohon maaf ya mungkin kurang lucu soalnya dadakan gini. Lucu banget kamu, Mami dari tadi ketawa nggak berhenti sampai keluar air mata gitu. Ya mudah-mudahan apa yang ditransfer cukup ya Mongol ya. Udah ditransfer. Ini udah ditransfer Mama langsung 40 juta. Gue langsung bilang jangankan di sini kubur juga gue ikut bang. Gue ikut bang, serius. Gue ikut ke kuburan yang paling mahal di Karawang. San Diego Hill. Ikut, saking gue dibayar 40 juta, gue duduk di ambulans. Beneran, Tuhan marah bohong. Gue duduk di ambulans, sampai di tempat itu, semua petugas yang di situ langsung, Bang, turut berduka cita ya atas meninggal ayahnya. Gue bilang, enggak. Bukan bapak gue. Gue duduk di sini 40 juta, coy. Next-nya juga dibayar lagi? Terakhir di Subang. Jauh ya, Orang meninggal, cuman kan dia muslim bang, sudah dimakamkan, tinggal keluarganya yang masih makan-makan. Oh iya. Nah kita disuruh stand up di situ bang, tetap dapat uang tol 5 juta pulang. Acara pemakaman ya? Jadi orang malah udah mulai banyak yang mulai ngoli gak sih buat acara pemakaman? Ya sekarang pemakaman COVID kan nggak boleh ada stand up langsung. Gak ada keluarganya Nggak nggak boleh. ada. Makanya ada yang stand up, gimana ya? Mongol punya anak ya? Ngol ya? Iya cewek, Berapa? 1 hanya. 1. Kalau anak pernah protes nggak dengan? Sebenarnya pertama iya, sebenarnya dibilang kok papi begitu sih. Cuman kan adiknya mama tuh panggil mami itu, kalau mama dipanggil mama, adiknya panggil mami. Iya. Jadi omanya jelasin itu kan cuman di film. Lah itu kan duitnya buat sekolah Cece untuk jadi jenderal. Kan anakku cita-cita jadi jenderal bang. Iya amin. Jadi dia langsung bilang, oh ya udah nggak apa-apa kalau begitu. Nah jadi dia yang ngejelasin ke teman-teman sekolahnya. Cuman ke bawah akhirnya bang, akhirnya gue pindah rumah sendiri.
Jadi anak gua di Kelapa Gading, karena biasa ya ibu-ibu Manado tuh. Iya. Ya tuh biar sama-sama orang Manado sama satu mall tuh. Ya tuh. Nah saya pindah di Mampang. Iya, soalnya kan ibu-ibu Manado kalau pulang gereja buku dapat di MKG 3. Nah. Emang gitu kan? Gitu ya? Iya, Mama Enggak, Manado. kalau orang Manado, Ambon tuh sama. Kalau pulang gereja, pulang rumah. Baku dapat di MKG 3 nih. Kita yang bayar makan. Nanti sampai di sono, ya dompet tak tinggal. Smerlap. Tapi lu sekarang kalau lihat stand up comedian kan banyak main film, ya kan? Studio TV, lu sendiri malah kayaknya menjauhi TV ya? Sebenarnya bukan menjauhi, Bang. Jadi 2019, gua ngambil keputusan untuk tidak mau masuk TV, Bang. Karena? Gua mau pingin memberi kesempatan teman-teman komunitas yang stand up ini lagi sementara banyak. TV dikuasai para senior. Nah, bagaimana mereka bisa masuk TV kalau kita senior tuh masih bertengger di situ? Iya. Otomatis mereka tidak akan pernah dapat panggung, sedangkan show banyak. Tapi akhirnya ya udah, Mongol Calontong Soleh, Babe, Viko dan teman-temannya lain. Nah, sedangkan potensi yang lebih lucu dari Mongol kayaknya masih ada tuh di daerah-daerah, tapi nggak muncul TV. Nah, Mongol ngambillah off-air dan film, Bang. Alasannya biar kalau gua meninggal 2 minggu baru dimakamkan. Hah? Maksudnya? Kami kan di Manado kalau orang meninggal tuh ada pembacaan riwayat hidup. Oh, panjang jadi pembacaan riwayat hidup ya? Dibacain semua filmnya gitu. Almarhum bernama Roni Immanuel, sarjana psikologi, master ekonomi. Dibacakan sampai anaknya memiliki seorang putri bernama, dibisikin sama MC-nya, dari gereja udah datang. Kita akan bacakan riwayat hidup pada besok hari. Silakan kepada dia. 2 minggu baru dimakamin, Pak. 2 kali suntik formalin. Nggak, kalau di Indonesia stand up comedian yang lo bisa buat lo ketawa siapa, Mo? Iya. Ernest sebenarnya. Ernest. Yang paling masuk di lo? Justru Ernest adalah salah satu mentor Mongol untuk jadi stand up. Jadi gue tidak pernah diajarkan langsung oleh beliau. Tapi gue melihat dia stand up tuh, ya gue ketawa. Ernest, Panji, dan Radit. Jadi gue belajar dari mereka. Kalau gue belajar dari stand up luar negeri, bahasa Inggris gue gak nyampe. Karena gue pernah manggung di Australia, sampai gue kabur ketemu bule. Karena gue dia ngomong apa, kabur. You know something, aduh apa ya, gue langsung bilang, sorry gue mau ke toilet dulu. Karena gue, aduh, mendingan bahasa sorga gue mampu. Lu cuma tahu how much. Bayangkan gue, kenapa gue bilang, gue 39 film loh, Bang. 39 lu. 7 jadi cowok. Dan sisanya 20 berapa? 32-nya 32. kayak begitu, akhirnya jadi kan. Orang 2 aja bisa, apalagi 39. Pakai rok, pakai stocking. Lu kirain enak kita laki? Kan enggak, dong. Kita nggak tahu pakai stocking. Gua tanya sama kita Mirsan ini, bagaimana sih pakai jala-jala? Dia bilang, pakai aja, ngapain nanya? Gua buka, Bang, celana dalam, gua pakai jala-jala, baru gua pakai celana dalam. Selesai syuting, Bang, semua di dalam berbentuk jala-jala. Ya Allah, berdosa. Susuna. Satu beat yang selalu lu idola lo. Beat idola yang selalu lu keluarin. Nggak pernah nggak. Nggak pernah nggak. Jadi itu materi yang memang itulah membuat Mongol jadi corporate, the king corporate stand up. Iya, mau lo. Yang ngajakin orang ke atas panggung dikasih tisu. Gimana tuh? Terus. Nanti gua, jadi kan biasanya kalau di corporate itu kan apalagi acara-acara yang pakai award. Kalau kita tampil di tengah. Coba lu panggil misalnya kita nih. Coba lo kasih tisu atau gimana? Ayo. Tisu. Enggak, tisunya nggak ada. Tisu. Tisu. Nah, ini tisu. Sini. Berarti gua nyari orang lain ya, Bang? Ya, boleh dong. Lu boleh ya? Boleh, Bang. Oke. Lu maju. Lu milih Jesse. Lu milih Mongol yang manggil apa Tuhan yang manggil? Ya kan? Kalau Mongol yang manggil ke depan, Sampai lagi ya, gue lagi satu lagi. Tuh, yang endut tuh, yang endut. Ih, disembunyi di belakang. Ayo.
Ayo berarti Kali. 4 ya. 4 cukup. Cukup 4 bang. Cukup. Oke. Cowok-cowok ya, cowok-cowok. Cowok aja. Cowok-cowok. Ah, Ya, cowok. kita Yang cewek. Cowok tengah. Ya, Nonton 5 ya. huruf. Kita nonton. Kalau bahasa Cipinang 5 huruf bang. Ya. Artinya cabut. Bang, tisu terserah 2 lembar boleh. Yakin? Oke. Yakin. Perutnya nggak usah ditahan. Satu Napas aja. biasa aja. Ya. Perintahnya adalah seandainya jidatmu basah. Jika menggunakan kata seandainya, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal tersebut sedang terjadi. Berarti sekarang jidatnya apa bang? Basah. Basah. Lap dengan tisu yang Anda pegang sekarang juga. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih pemirsa di rumah sebagai pakar homo internasional. Saya harus menjelaskan dari 4 pria yang ada di depan kita, nggak ada satupun yang normal. Karena cowok normal nggak pakai tisu. Yang paling parah pemirsa, 3-3-nya dilipat.